Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bapak. Untuk mengawali proses pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Muhammad Alif Zulfikar. Hadir Bapak. Muhammad Rifki. Hadir ini ya. Adi Prasetya. Ya, hadir semua ini. Baik, berarti hadir semua ini ya. Iya Bapak, mungkin gangguan sinyal itu Bapak yang lainnya. Baik. Baik, di pertemuan kali ini kita lanjutkan materi tentang ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami pengertian ketenagakerjaan, siswa mampu memahami sistem upah di Indonesia dan masalah ketenagakerjaan, dan yang ketiga, siswa mampu memahami pengertian pengangguran dan juga dampaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketenagakerjaan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja, penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kesempatan kerja, tenaga kerja angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sistem upah kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah WEK adalah hal pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh yang keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Di Indonesia, sistem upah yang diberlakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau UMR atau upah minimum provinsi atau UMP, yang artinya pengusaha harus memberi upah tenaga kerja minimal sebesar UMR atau UMP tersebut. UMR atau UMP tidak sama besarnya untuk tiap-tiap daerah. Salah satu penyebabnya adalah
kemahalan di setiap daerah tidak sama. Berikutnya masalah ketenagakerjaan. Ada beberapa masalah yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama, tingginya tingkat pengangguran, yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi, yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan SDM di Indonesia. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan yang terakhir, pelindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Selanjutnya, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Paham Bapak. Baik, kalau sudah paham saya akan lanjutkan ke pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja ataupun mempunyai pekerjaan. Ada macam-macam pengangguran. Pengangguran yang terjadi pada suatu negara disebabkan oleh beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama berdasarkan faktor penyebab terjadinya, yang kedua berdasarkan lama waktu kerja. Yang berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran ada 5, yaitu yang pertama pengangguran siklis atau konjunktur, yang kedua pengangguran struktural, yang ketiga pengangguran friksional, yang keempat pengangguran musiman, dan yang kelima pengangguran teknologi. Sementara yang berdasarkan lama waktu kerja ada 2, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Dampak pengangguran. Ada beberapa dampak negatif pengangguran terhadap lingkungan sosial, yaitu yang pertama penurunan produktivitas, yaitu tenaga kerja akan menurun produktivitasnya jika tidak dimanfaatkan. Peningkatan rata frustasi, patah semangat, dan perasaan tidak berdaya yang terjadi pada pengangguran. Dalam jangka panjang akan membutuhkan sikap masa bodoh para pengangguran, tidak mampu lagi mengelola dirinya sendiri dan tidak mampu menangkap peluang yang ada secepatnya. Yang kedua, penurunan standar hidup, yaitu jika pekerja menganggur, maka pendapatannya anjlok dan standar kehidupan menurun. Sebagian pekerja mungkin dapat meminta bantuan kepada pihak lain untuk membuka usaha, tapi kebanyakan dari mereka terpaksa harus melakukan penghematan besar-besaran. Yang ketiga, penurunan pendapatan negara, yaitu semakin besar jumlah pengangguran, semakin menurun pendapatan negara dari pajak penghasilan. Begitu pendapatan menurun, semakin menurun juga kemampuan pemerintah melayani kebutuhan warganya. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi terhambat, yaitu
pengangguran akan menurunkan daya beli masyarakat sebagai permintaan terhadap barang-barang hasil produksi berkurang. Hal ini akan menyebabkan turunnya penanaman modal. Sebagai akibatnya, aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Dan yang terakhir, biaya sosial meningkat, yaitu pengangguran mengakibatkan masyarakat harus menanggung jumlah biaya sosial, antara lain ada kaitan erat antara peningkatan pengangguran dan kejahatan. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau belum paham mengenai materi hari ini? Saya ingin bertanya Bapak. Iya, Alif. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan pengangguran di negara Indonesia ini, Bapak? Mungkin itu saja, Bapak. Ya, baik sekali pertanyaan dari Alif. Jadi pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri ya di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Adanya pengangguran telah menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Pemerintah dalam mengatasi masalah ini, yaitu pengangguran ini, sudah melakukan beberapa masalah, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, yang kedua meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang ketiga mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja, yang keempat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, yang kelima mengembangkan sektor informal, yang keenam mengembangkan program transmigrasi, dan yang ketujuh meningkatkan investasi. Dari beberapa upaya di atas, pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang butuh pekerjaan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi masalah pengangguran yang terjadi selama ini. Baik, Alif, apakah sudah paham atau masih bingung? Oh, Alif keluar sepertinya Pak, gangguan sinyal. Oh ya, baik. Yang lainnya gimana? Apakah? Mau tanya Pak? Oh ya, baik. Iya, Gimana, saya mau Rifki? tanya Pak. Iya. Ini mengapa di Indonesia itu banyak penganggurannya Pak? Baik. Pertanyaan yang bagus sekali dari Muhammad Rifki. Mengapa di Indonesia masih banyak pengangguran? Karena ya, yang pertama itu penduduk Indonesia relatif banyak, sedangkan lapangan kerja sedikit. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dan tersisih perusahaan yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Yang terakhir digantikannya tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Gimana Saudara Alif? Apakah Saudara Rifki? Apakah sudah paham?
Atau masih kurang jelas? Ya, cukup jelas, Pak. Ya, baik-baik. Gimana, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum proses pembelajaran hari ini saya akhiri. Mungkin sudah cukup, Bapak. Ya, baik ya. Berhubung jam pembelajaran udah mepet, saya akan menjelaskan kesimpulan terlebih dahulu ya. Jadi ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa dari aspek hukum. Ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja ataupun mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini tadi saya sudah share tugas di grup WA ya. Sebagai ganti dari ujian akhir semester, jadi saya memberikan tugas dan minggu depan segera dikumpulkan ya, karena ini tugas pengganti buat UAS. Baik, Bapak. Ya, Pak. Baik. Saya akan mengakhiri proses pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik.